Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kultum kita masih berkaitan ringkasan fikih Asmaul Husna. Sekarang kita sampai kepada nama Allah Azza wa Jal Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Ya, Allah memiliki nama Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Al-Khaliq dan Al-Khallaq disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran pada beberapa ayat. Yang pertama surat Al-Hasyr ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Adapun Al-Khallaq, Allah menyebutkan di dalam dua ayat. Yang pertama surat Al-Hijr ayat 86. Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Dan juga dalam surat Yasin ayat 81. Bal huwal khallaqul alim. Dialah Allah yang maha penciptakan dan juga maha mengetahui. Al-Khalq itu memiliki dua makna. Yang pertama, maksud dari Al-Khalq itu adalah takdir. Maksudnya Al-Khaliq, Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Yang kedua, Al-Khalq itu artinya ijadu syai'i wa ibda'uhu ala ghairi misali sabiqin. Yaitu yang mengadakan sesuatu dan membuat sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Allah Ta'ala menciptakan bumi, belum ada sebelumnya contoh seperti bumi. Allah Ta'ala menciptakan manusia yang belum ada sebelumnya makhluk seperti manusia. Maka yang pertama kali menciptakan dan mengadakan adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya Al-Khaliq dia bisa memiliki dua makna. Yang pertama takdir, Allah menakdirkan segala sesuatu. Yang kedua, Allah yang menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya seperti itu. Jadi itu penciptaan Allah Azza wa Jalla dan menunjukkan kesempurnaan di dalam penciptaan Allah. Dan penciptaan Allah memiliki hikmah yang sangat besar. Makanya di sini bodohnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia bisa menyembah satu Tuhan yang tidak memiliki penciptaan seperti penciptaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kadang sebagian Tuhan-Tuhan yang disembah tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Dan Allah Ta'ala memperlihatkan kepada hamba-hambanya kesempurnaannya dengan namanya Al-Khaliq. Makanya antum lihat, ya, Allah berkata, Hadza khalqullah. Inilah penciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Perlihatkanlah kepadaku apa yang bisa dapat diciptakan oleh Tuhan-Tuhan selainku. Balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Bahkan orang-orang zalim dia berada di atas kesesatan yang sangat nyata. Ya. Di sini Allah bantah kelemahan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jal. Salah satunya dia tidak memiliki sifat al-khalq. Ya, nggak bisa mendatangkan sesuatu yang sebelumnya tiada. Makanya ada pernah orang mengaku kalau dia bisa menciptakan sesuatu yang belumnya tiada. Maka dia ambil daging, dia masukkan di dalam toples, dia tutup. Hingga daging itu membusuk, kemudian keluar ulet. Kata dia, aku yang menciptakan ulet ini. Akhirnya dibantah orang tersebut. Kalau emang benar engkau yang menciptakan ulat tadi, coba sebutkan
mana yang bapak, mana yang ibu, mana yang perempuan, mana yang laki-laki, ya, dan berapa jumlahnya, dan dia terbuat dari apa, dan seterusnya. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang-orang kafir tidak bisa berkata apa-apa. Karena yang menciptakan yang lebih mengetahui kesempurnaan penciptaannya. Maka selain Allah Azza wa Jal tidak memiliki sifat al-khalq. Al-khalq itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sesuatu ghair misal sabiq, yang sebelumnya tidak ada contoh sama sekali. Kemudian Allah menciptakan langit, menciptakan kita, menciptakan bumi, menciptakan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan, itu bukan untuk perkara sia-sia. Maka di sini Allah menjelaskan hikmah di balik penciptaan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mu'minun ayat 115-116, Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Afahasibtum, apakah kalian menyangka wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian sia-sia, abath, dan kalian tidak akan kembali kepada kami. Jadi penciptaan Allah bukan abath, sia-sia. Nggak mungkin Allah dengan maha sempurnanya, Allah turunkan para nabi, para rasul, Allah turunkan Al-Quran, Allah adakan surga dan neraka dan semuanya, namun manusia diciptakan begitu aja sia-sia seperti hewan. Maka manusia diciptakan bukan untuk sia-sia. Dia diciptakan untuk beribadah dan menegakkan hak Allah Azza wa Jalla. Fata'ala Allahul malikul haq. Maka kata Allah, maha tinggi Allah, raja yang memiliki kebenaran. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia Rabb yang memiliki arsh yang mulia. Kemudian nama yang selanjutnya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Ya. Maka dialah Allah Al-Khaliq, kemudian Al-Bari, kemudian Al-Musawwir. Ini juga menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Khaliq huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Al-Khaliq itu tadi memiliki berapa makna? 2. Al-Khaliq di sini artinya takdir. Jadi Allah menakdirkan segala sesuatu. Al-Bari itu aujadahu wifqa ma qaddara. Allah mengadakan sebagaimana yang Allah takdirkan. Al-Musawwir itu Allah yang membentuk rupa. Jadi Al-Khaliq Allah menakdirkan, kemudian Al-Bari Allah adakan sesuai yang Allah takdirkan, kemudian Al-Musawwir Allah bentuk sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada bayi di rahim ibunya, sebelum dia ada di rahim, Al-Khaliq Allah takdirkan dulu kalau si wanita ini akan nikah dengan si fulan. Kemudian setelah Allah takdirkan, baru baro'a. Ya, Allah baru adakan sebagaimana yang Allah takdirkan. Ada dia dengan proses di dalam rahim ibunya. Sampai menjadi segumpal daging, Al-Musawwir, sampai dibentuk rupanya oleh Allah Azza wa Jalla. Mukanya seperti ini, matanya seperti ini, tangannya seperti ini, kakinya seperti ini, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Jadi ini kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menakdirkan, Allah yang mengadakan, dan Allah yang membentuk rupa. Ya, dan ini proses pembuatan makhluk. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Musa alaihi salam ketika Bani Israel dia menyembah selain Allah Azza wa Jalla, menyembah anak sapi, disuruh bertaubat sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum.
bertobatlah kalian semua kepada bari'ikum Allah, tapi memakai nama Al-Bari. Nabi Musa mengingatkan kepada Bani Israel, kalau Allah yang mengadakan kalian, kenapa kok kalian sembah sapi, anak sapi, yang dia nggak bisa menciptakan apa-apa? Tapi bertobatlah kalian kepada Allah Al-Bari, yang mengadakan kalian, dan yang sebelumnya kalian tidak ada, dan yang mewujudkan kalian di atas muka bumi. Ya, makanya di sini juga bodohnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia menyembah zat atau Tuhan yang tidak memiliki sifat atau nama Al-Bari, yang mengadakan dirinya. Dan di sini juga lemahnya orang-orang yang bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia bergantung kepada makhluk yang bukan menciptakan dan mengadakan dia di atas muka bumi. Kenapa dia tidak bergantung kepada Allah Al-Bari, yang memang mengadakan diri dia. Kemudian nama yang ketiga, yang terakhir, Al-Malik dan Al-Malik. Al-Malik dan Al-Malik, yaitu raja. Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya surat Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-Malik. Kemudian juga dalam surat Al-Qamar ayat 54-55. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ini ayat ini dikatakan ayat yang terakhir dibaca oleh Ibnu Taimiyah sebelum wafat. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika di akhir hayatnya itu diisolasi sama musuh-musuhnya. Tidak dikasih pena, tidak dikasih kertas, tidak ada yang boleh mengunjungi sama sekali. Maka Ibnu Taimiyah di penjara, dia selalu baca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Sampai kepada firman Allah, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Kemudian wafat beliau. Ya, ayat yang terakhir dibaca. Al-Malik itu artinya Al-Malik li jami'il asya, raja terhadap segala sesuatu, al-mutasarrif fiha, yang mengatur semuanya tanpa paksaan dari manapun juga. Malik, raja yang memiliki segala sesuatu dan yang mengatur segala sesuatu tanpa paksaan dari manapun juga. Ya, karena Allah satu-satunya raja. Ya, jadi Allah yang memiliki, yang mengatur tanpa paksaan dari manapun, sebagaimana yang Allah kehendaki. Makanya Allah mengatakan, zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Dialah itu Allah Rabb kalian yang memiliki kerajaan. La ilaha illa huwa fa anna tusraf. Tiada Tuhan berhak disembah melainkan Dia, maka kenapa disekutukan? Ya, makanya di sini juga tidak boleh seseorang beribadah kepada selain Allah, yang selain Allah tidak memiliki apapun juga, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, tidak memiliki kehidupan, kematian, kebangkitan, dan yang lain-lainnya. Karena Al-Malik, raja hanyalah Allah. Dialah yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberikan hidayah, dia yang menyesatkan, dia yang menurunkan manfaat, dia yang menolak mudarat, dan seterusnya. Ya, maka Allah mengatakan selain Allah tidak memiliki kerajaan apapun juga, walaupun kitmir. Hanya seperti apa kitmir diartikan ya? Antum tahu kitmir apa kitmir? Kalau di korma tuh di tengah-tengah bijinya ada kayak garis, itu kitmir. Ya, maka kata Allah, zalikumullahu rabbukum lahul mulk, dan itulah Allah Rabb kalian yang memiliki kerajaan, walladzina tad'una min dunihi, dan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, ma yamlikuna min kitmir, dia tidak memiliki walaupun hanya kitmir. Yang di biji korma, yang di garis itu ada selaputnya sedikit, itu kitmir. Allah mempermisalkan dengan suatu hal yang hina. Kalau selain Allah tidak memiliki apa-apa, walaupun kitmir gak ada manfaatnya. Apa manfaatnya kitmir? Ya. Jadi selain Allah tidak memiliki walaupun kitmir, hal yang tidak bermanfaat aja tidak bisa dia miliki. Maka bagaimana disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Allah juga berfirman, wattakhadhu min dunihi aliha. Mereka manusia menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan.
la yakhluquna syai'an. Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menciptakan apapun juga. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka diciptakan oleh Allah. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an, dan mereka tidak memiliki buat diri mereka mudarat dan manfaat. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan mereka tidak memiliki kehidupan, kematian dan kebangkitan. Maka ini menunjukkan dalalatut tauhid, dalil tentang keesaan Allah Azza wa Jal, kalau dia hanya satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, dan selain Allah tidak memiliki apapun juga, maka tidak berhak untuk disembah dan tidak memiliki sifat uluhiyah, ketuhanan dan rububiyah. Taib ikhwah, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Insyaallah Senin dan Selasa libur dulu, kita lanjutkan hari Rabu biiznillah taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam wa baraka abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.